KPPBC Tegal ya, kantor Bea Cukai Tegal yang udah secara masif ini melakukan sosialisasi di semua media, salah satunya ya radio, bahkan ada yang kegiatan sosialisasinya yang dilakukan secara langsung dengan menggandeng FK Mitra ataupun pelaku seni dan kelompok masyarakat yang ada di kabupaten ataupun kota wilayah kerjanya, yaitu 7 wilayah kerja, baik ini kabupaten, dari mulai Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, terus Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes ya, 7 wilayah itu. Terus dari hasil tindakan nih Mas Ahi dan Pak Muhammad, seperti apa yang udah dilakukan penindakan, terus hasilnya seperti apa? Oke, untuk hasil penindakan kami di tahun 2023 ini, dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni atau 6 bulan ini sudah ada 6,9 juta batang. Itu sudah terdiri dari 7 kabupaten kota ini. Ketika dijumlahkan jumlahnya itu 6,9 juta batang. Itu hasil dari 57 penindakan. Jadi ada total 57 kali penindakan. Itu dari semua unsur, itu mau yang offline, jual di toko ataupun via online. Jadi tidak hanya dengan offline saja, online pun kami juga bergeliat di sana. Kami melakukan intelijen, rolling, dan akhirnya menemukan paket-paket yang memang berisi rokok ilegal. Dan juga pada bulan Juni bulan lalu itu kami juga sudah melaksanakan pemusnahan, itu sebanyak 8,2 juta batang. Itu hasil penindakan dari bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2022. Seperti itu. Terus ini nih ada pertanyaan nih dari Pak Sanuri, kalau misalkan warung atau kita yang kedapatan jual rokok legal ini, ada sanksi ringan sampai sanksi beratnya seperti apa? Oke, untuk di aturan cukai itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di pasal 54. Jadi pasal pidana itu setiap orang yang menjual, yang menyediakan atau menyediakan untuk dijual rokok tanpa pita cukai itu dipidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan juga pidana denda minimal 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai. Jadi kalau di Satpol PP itu kan menggunakan perda ya. Jadi ada kayak tipiring, tindak pidana ringan. Tapi kalau di Undang-Undang Cukai atau di Bea Cukai itu tidak ada ringan, sedang atau bening. Jadi langsung di state bahwasannya ada pidana denda dan penjara. Jadi tidak ringan menurut saya, tadi tetap berat. Jadi kami himbau memang untuk para penjual rokok itu sebisa mungkin jangan menjual rokok yang ilegal. Apa ini karena mereka nggak tahu jenis-jenis yang rokok ilegal itu seperti apa, bisa disampaikan? Oke, untuk ciri-ciri rokok ilegal itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah rokok polos, rokok tanpa dilekati pita cukai. Yang kedua itu ada namanya rokok dengan pita cukai palsu. Nah, pita cukai ini peruntukannya kan untuk tanda pelunasan cukai. Jadi kalau sahabat Suneta lihat rokok itu ada kayak bandrolnya di bagian pembuka, itu namanya pita cukai. Jadi yang pertama ketika itu tidak ada tanpa dilekati pita cukai itu sudah otomatis ilegal. Yang kedua dengan menggunakan pita cukai palsu. Pita cukai palsu itu juga termasuk rokok ilegal. Yang ketiga itu dengan pita cukai bekas. Jadi pita cukai ini harus digunakan 1 kali untuk 1 rokok, tidak boleh digunakan kembali. Dan yang terakhir adalah dengan pita cukai berbeda. Pita cukai berbeda ini adalah bisa dilihat dari spesifikasi pita cukainya. Jadi ketika rokok itu kretek tapi kok filter pita cukainya, itu termasuk rokok ilegal. Ataupun sebaliknya, ketika rokoknya filter tapi pita cukainya kretek, itu juga termasuk rokok ilegal. Jadi ada 4 macam ini.
Dan yang paling gampang dan yang paling sering terjadi pelanggaran itu adalah rokok polos. Jadi untuk masyarakat penjual rokok eceran mungkin saya sarankan untuk langsung saja itu ada pita cukainya atau tidak. Oke, jadi itu Seperti ya 4 macam 4 itu macam. ya untuk rokok ilegal. Dan selepas ini kita bakal balik lagi untuk temen semuanya tetap dibincang-bincang bareng Bea Cukai Tegal.